Assalamualaikum ya Ibu. Bu, kemarin ada yang tanya ke saya, kalau misalnya sudah di Bikom ya, di Bikom kemudian dia itu sudah lolos, apakah alergennya sudah lolos, apakah dia langsung bisa makan itu ya. Jadi Bikom memang mensensitisasi ya, mensensitisasi atau menetralisir dari alergen yang ada pada tubuh anak ya. Jadi misalnya dia di situ kan kita tahap awal itu kita kan mengetes dia tuh alergen dasarnya dulu ya. Alergen dasar itu terdiri dari alergen hirup, kemudian makanannya, dan makanan itu masih dasar sekali ya, belum semuanya. Nanti untuk kayak buah sayur itu nanti ada lagi yang lebih banyak, jadi macam-macam, lebih macam lagi. Nah, kemudian yang lain-lain kayak food aditif ya, kemudian logam berat ya, kemudian apakah di dalam tubuhnya ada cacing atau parasit ya, dan bahan-bahan seperti yang untuk yang dipakai ya, yang dipakai, bahan-bahan yang dipakai kayak misalnya deterjen, kemudian dakron ya yang biasanya dipakai buat tidur dia gitu ya. Nah, itu nanti ya Bu, begitu sudah misalnya udah ketemu yang positif yang mana, yang positif itu artinya memang dia alergi atau sensitif ya. Nah, nanti kita akan eliminasi ya, eliminasinya bertahap tergantung tingkat keparahan dia alergennya itu. Jadi ada tingkat tinggi, ada tingkat sedang sama yang rendah ya. Nah, nanti masing-masing itu berbeda-beda. Biasanya kalau dia itu alergennya itu tinggi ya, biasanya butuh 3 kali minimal 3 kali terapi baru bisa dia itu lolos ya. Bahkan ada yang sampai 4 kali baru dia lolos. Nah, begitu sudah lolos, apakah langsung bebas begitu saja dia makan itu? Tentu saja tidak langsung ya. Jadi butuh waktu tubuhnya untuk mengenali lagi apakah ini sudah istilahnya udah diterima sebagai bukan benda asing lagi oleh tubuhnya ya. Jadi butuh waktu juga. Jadi kita memberikannya bertahap ya. Misalnya dia alergi telur gitu ya. Nah, jadi kita bertahap nantinya, begitu sudah lolos nyobanya itu bertahap sedikit-sedikit. Misalnya dimulai dengan putih telurnya dulu, baru nanti sesudah itu kalau dengan putih telur aja ternyata tidak berefek apapun, baru diberikan yang sudah kompleks. Jadi udah ada putih telur, ada merah telur. Kemudian dari frekuensi pemberiannya juga, misalnya seminggu sekali dulu, habis gitu gak ada masalah seminggu 2 kali, begitu seterusnya. Jadi jumlahnya mulai bertahap ditambah. Apakah semua alergen yang ada yang sudah lolos semua bisa dia konsumsi? Ya tentu aja enggak ya. Untuk hal-hal tertentu seperti misalnya dia alergi gula pasir ya, terutama untuk anak-anak ABK ya, terutama ya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kita tahu bahwa terigu ya, gluten, kemudian gula pasir, kemudian laktosa ya, laktosa di susu biasanya itu pada anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka itu memiliki kelemahan di pencernaannya, biasanya pemberiannya kita batasi sekali ya. Jadi apakah misalnya dia alergi gula pasir, kemudian sudah lolos gula pasirnya, apa langsung boleh makan gula pasir? Nah, gula pasir tidak baik buat anak-anak berkebutuhan khusus ya, karena
nanti kalau diberikan akan memicu timbulnya Candida overgrowth atau jamur dalam tubuhnya yang overgrowth. Jadi bisa gatal-gatal lagi atau kembung, gangguan tidur, lebih hiperaktif, ngompol gitu ya. Jadi untuk gula pasir walaupun sudah lolos, tidak dianjurkan untuk diberikan ya. Demikian juga untuk terigu-terigu, gluten-gluten ya. Kenapa kita eliminasi ya? Kenapa kita eliminasi? Dieliminasi itu maksudnya begini. Jadi dia tuh sudah nggak alergi lagi sih sebetulnya dengan itu. Tapi kan anak-anak ini biasanya punya sindroma usus bocor ya. Maksudnya kalau untuk yang lebih susah dicerna itu biasanya mereka itu menimbulkan masalah ke dalam pencernaannya. Nah, jadi tetap kita pemberiannya seminimal mungkin atau tidak diberikan ya, atau bahkan tidak diberikan gitu sebaiknya. Kenapa dieliminasi? Karena misalnya nih kan sering tuh, misalnya apalagi yang sudah sekolah gitu, tiba-tiba dikasih oleh temennya kue atau apalah ya yang mengandung gluten atau mengandung gula ya, itu tidak menyebabkan gangguan yang terlalu signifikan lagi gitu, karena dia sudah nggak alergi gitu. Paling yang timbul ya hanya efek dari sindroma usus bocornya gitu, sehingga kita bisa cepat bantu ya, tidak menimbulkan reaksi hipersensitivitas lagi gitu ya. Jadi itu untuk yang lain-lain, jadi kayak misalnya nih dia alergi daging ayam, daging sapi ya. Nah, itu kan bagus ya kan, kita butuh protein yang ada di dalamnya ya. Nah, sama aminonya. Nah, untuk yang begitu-begitu itu boleh diberikan ya. Jadi bertahap dicoba kepada anak, boleh diberikan. Kalau sudah nggak bermasalah diberikan, karena anak kita kan butuh kayak zat besi ya, zat besi untuk pertumbuhan dia itu ada di dalam daging-daging ya kan. Nah, jadi jangan sampai nggak diberiin daging sama sekali sampai akhirnya anaknya pucat karena anemia, defisiensi besi misalnya. Nggak diberikan sayur-sayur yang warna-warna hijau, nggak diberikan karena takut. Nah, padahal di sayuran warna hijau itu banyak terkandung zat besi. Jadi anaknya jadi pucat, kulitnya jadi warna kekuningan, bukan karena karoten, bukan karena kelebihan zat karoten ya, tapi karena kekurangan zat besi, pucat ya, pucat sampai warnanya kulitnya agak kekuningan gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk buah sayur itu kan nanti butuh dia, terus ikan ya, kacang-kacangan kan dia butuh ya, disarankan sebetulnya nantinya. Tapi kalau misalnya dia masih alergi, sementara tidak diberikan dulu. Begitu sudah tidak alergi lagi baru diberikan kayak gitu. Kemudian nih yang kita eliminasi lagi zat-zat tambahan kayak misalnya MSG, food additive, food coloring. Nah, itu apakah kita berikan begitu sudah cocok? Enggak diberikan ya. Enggak diberikan. Tapi kenapa dieliminasi? Untuk menghindari siapa tahu kecolongan. Sesekali kecolongan atau sesekali pas lagi kondangan atau pergi jalan-jalan akhirnya nggak ada makanan lain, terpaksa harus beli di luar misalnya yang mengandung zat tersebut, ya mau nggak mau akhirnya. Nah, itu masih lumayan, masih tidak alergi ya, tidak alergi, tapi bisa menimbulkan sindroma usus bocor masih memang. Karena kan kita tahu bahwa zat-zat tambahan itu tidak ada enzimnya yang membantu
mencernanya ya. Seperti itu. Jadi gunanya kita eliminasi itu adalah untuk mengeliminasi alergennya ya. Jadi sudah faktor alergennya udah kita minimalkan. Untuk buah dan sayur yang sudah dieliminasi dicoba diberikan ya, karena buah dan sayur kan baik buat antioksidannya, buat prebiotiknya, buat vitamin mineralnya gitu Bu. Jadi jadi intinya apa Bu? Ya nggak boleh, walaupun sudah dieliminasi, ya nggak boleh diberikan gula ya, gula, kemudian tepung-tepungan yang mengandung gluten, kemudian zat-zat tambahan ya, tetap tidak bisa diberikan kepada anak. Seperti itu. Mudah-mudahan lebih paham ya Bu ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.